We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami sedikit akan mengulas ya, barangkali para subscriber kami yang mengaktifkan tombol loncengnya ini pas kebetulan pernah melihat spare part ini, atau emang Anda memiliki barangnya tapi tidak tahu kegunaannya atau diterapkan di produk apa ini gitu ya. Baik, sekarang kita ulas. Ini sih sebetulnya fungsinya, namanya nih ketiga-tiganya sama, fungsinya juga sama. Ada di produk apapun, di produk apanya juga sama gitu ya, cuman beda model saja ya. Lagi pula kalau setiap produk itu pasti bentuknya beda, tetapi fungsi dan kegunaannya sama gitu ya. Nah, ini adalah termostat ya. Termostat untuk kompor gas, tetapi untuk bagian ovennya. Ya, jadi kayak ibarat keran atau valve ya, valve gas ya, yang sekaligus ada untuk pengatur suhunya. Karena ini diterapkannya di bagian oven, keran atau valve gas untuk area oven. Baik di oven tersebut pengapian atas maupun pengapian bawah. Seperti apakah yang disebut dengan pengapian atas dan pengapian bawah? Seperti ini nih. Di sini kami berikan contoh ruang dalam oven ya. Nah, ini contohnya di dalam ruang ovennya, ketika membuka pintu oven ini, atau yang ini, kalau yang ini built oven, atau kalau seperti ini ya, kalau dibuka tuh nampaknya seperti ini. Tapi tidak semua ya, setiap merek pasti beda-beda ya, keadaan raknya atau tempat penyimpanan raknya itu pasti beda gitu ya. Kadang sekarang itu untuk di bagian sini tuh ada yang mempergunakan blower, ada yang masih mempergunakan motor grill gitu. Makanya saya bilang pasti beda-beda ya. Tapi yang jelas inilah bagian dari oven tersebut. Nah, spare part yang tadi itu untuk membuka gas ke bagian oven ini. Jadi pas kebetulan tadi yang spare part tadi itu ada dua fungsi ya, membuka kerannya itu untuk pengapian di wilayah oven ini, api bawah di daerah sini pengapiannya, sementara api atas di daerah sini, masih di dalam ruangan oven. Jadi untuk stop atau dia punya knop ya. Nah, ini kan knop-knopnya seperti ini ya. Di situ udah pasti ada petunjuknya, mana untuk ke arah oven, mana untuk tungku atas. Terus berikutnya stop keran yang ke oven itu ada dua macam ya. Ada yang satu keran yang tadi saya katakan bisa dua fungsi, bisa untuk api atas dan api bawah, tetapi secara gantian. Puter knop ke kanan, ke kiri ya, ke kiri berlawanan itu arah jam itu untuk api bawah. Sementara puter ke kanan arah jarum jam itu api atas. Jadi tidak bisa nyala api ovennya itu bersamaan gitu ya. Untuk jenis valve keran gas seperti ini. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena sebagian kompor gas freestanding itu ada yang sendiri-sendiri. Valve-nya itu ada yang sendiri-sendiri. Yang satu sisi khusus untuk api bawah, yang satu sisi untuk api atas. Ada yang seperti itu ya. Tetapi ya, sistem kerjanya sama. Untuk yang api bawah ya, untuk api bawah itu ada termostatnya, bisa terhubung ke termostat karena emang fungsinya ya,
untuk mengopen yang diharuskan pintu opennya itu ditutup rapat. Itu untuk pengapian di dalam open yang bagian bawah. Maka temperatur atau suhu di dalam ruangan open tersebut akan diatur oleh yang namanya termostat ini. Berbeda dengan untuk pengapian atas. Kalau pengapian atas ya, walaupun sama palepnya satu ini, tapi putaran arah membuka gasnya itu berbeda. Yang tadi kami katakan ya. Nah, sedangkan untuk api atas yang areanya pengapiannya itu di sini, ini khusus untuk memanggang. Bukan mengopen kue atau sejenisnya, tetapi untuk memanggang. Entah memanggang ayam, entah memanggang daging yang berminyak-minyak gitu ya, yang mengandung minyak, entah itu ayam guling. Ini di sini ada tusukan grillnya ya untuk diputar gitu. Nah, untuk yang jenis pembakarannya diguling atau di mempergunakan motor grill gitu ya, ditusuk atau untuk ya sejenis yang berminyak, itu pintu open ini tidak boleh ditutup rapat. Maka dari pihak pabrik disediakan plat penyangga di area sini. Ya, itu pasti ada plat untuk plat yang bisa dibongkar pasang. Jadi sewaktu kita membutuhkan api atas karena akan membakar ayam bakar, ayam guling, daging atau sejenisnya mempergunakan api atas, maka plat tersebut dipasang di muka sini untuk mengamankan knop supaya tidak panas. Lalu pintu ini ditutupkan, maka akan terganjal oleh plat tersebut sehingga masih ada rongga atau celah untuk membuang asap dari pembakaran tersebut gitu ya. Nah, kalau Anda paksakan untuk pengapian atas yang tidak mempergunakan termostat, Anda paksakan pintu ini ditutup rapat, apinya akan padam. Ya, apinya akan padam sendiri nantinya. Nah, itu berbahaya sekali kalau bagian pengapian ini atau termostatnya itu tidak dilengkapi yang namanya termokopel ya. Nah, itu fungsinya, tapi nanti lebih jelasnya mungkin di konten berikutnya fungsinya termokopel itu untuk apa? Karena termokopel itu ada yang dipasang selain di bagian open, di tungku-tungku ini juga yang kompornya keistimewaannya lebih unggul, itu akan terpasang yang namanya termokopel. Tapi tidak semua karena tergantung harga ya. Oke, jadi sekarang sudah jelas letak kegunaan dari termostat atau palep gas ini yang ada termostatnya ya. Jadi ya itu untuk mengatur suhu ruangan di dalam open, tetapi untuk pengapian bagian bawah ya. Biasanya itu dipergunakan untuk membuat kue. Contohnya dalam di waktu Anda membuat kue itu Anda membutuhkan suhu sekitar 150 derajat contoh ya. Maka dengan mempergunakan api bawah, ruangan open tersebut akan selalu stabil di 150 sesuai setelan di knopnya yang Anda inginkan. Nah, setelah mencapai suhu yang Anda inginkan di dalam ruangan open tersebut, apinya itu tidak akan padam. Justru kalau padam berarti termostatnya itu bermasalah. Dia tidak akan padam tetapi mengecil. Ya. Mungkin dulu untuk jenis kompor mereknya Fisher ya, ada. Untuk jenis Fisher yang dulu tahun berapa saya juga lupa, mungkin tahun 90-an ya, kompor tahun 90-an. Merek kalau nggak salah itu merek Fisher, ada yang sistemnya ketika suhu mencapai yang kita inginkan apinya itu padam. Tetapi setelah suhunya menurun dia akan nyala lagi sendiri. Otomatiknya pemantiknya akan hidup lagi sendiri. Bahkan dia bukan memakai pemantik ya, dia memakai api pilot gitu ya. Api pilotnya yang standby nyala gitu. Stop gerannya yang ke gasnya secara otomatis mencapai suhu ditutup, padam apinya, nanti turun suhu membuka gas, api pelletnya itu yang bekerja gitu. Itu nggak tahu sekarang apa merek Fisher itu atau jenis merek yang lain sistem kerjanya ada yang seperti merek Fisher itu atau sudah tidak ada. Yang jelas untuk merek Ariston, Modena
teknogas ya. Ketika suhu di dalam oven itu mencapai, dia akan mengecil. Apinya tuh mengecil, tidak padam gitu ya. Yang mempergunakan termostat seperti ini gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti pembahasan termokopalnya, fungsinya untuk apa, karena termokopal itu tidak hanya dipasang untuk bagian opennya saja, tetapi ke tungku-tungku di bagian atasnya juga ada yang terpasang dan ada yang tidak, sesuai harga dari kompor freestanding tersebut ya. Nah ini seperti kayak gini nih. Ini jalur gas yang untuk menuju ke pengapian atas, yang dekat dengan termostat ini ya, itu untuk menuju ke pipa bagian burner atau pengapian bagian open bawah ya ini. Sementara ini adalah area untuk spare part yang namanya termokopal. Ada 2 jalur untuk api bawah dan api atas. Sementara kalau termostatnya hanya satu ini. Kawat termostat ini hanya satu, hanya untuk pengapian bawah saja ya. Oke, letak termostat ini di mana untuk ujungnya? Nah, di sini kami tambahkan lagi. Nah, di sini nih ya, ini dalam kalau bagian open, jangan sampai istilahnya ujung dari termostat saat Anda ngebersihin daerah sini tercongkel atau lepas dari posisi terus patah, jangan sampai ya, karena kalau udah patah itu nanti termostatnya tidak berfungsi lagi dan Anda harus beli satu set. Letaknya tuh ada di sini. Letak termostat ujung di dalam ruangannya itu ada di sini ya. Nah, yang panjang ini ya, di panjang ini ya. Sama lah ini sama ini sama. Panjang ini yang kayak pipa itu ya. Adanya di dalam sini. Ya terjepit ya, sudah dikunci, ada kunciannya, cuman dijepit begitu saja. Ya kalau saya sih kalau ini jaga-jaga kalau seumpamanya kesenggol atau lepas gitu ya. Buru-buru kembalikan lagi ke posisi semulanya, jangan sampai istilahnya dibiarkan nanti kesenggol sama yang akan di open akhirnya mengakibatkan patah ya. Karena kalau menurut kami sih harga ini lumayan lah, kalau udah di atas 1 jutaan itu harganya itu udah lumayan lah. Ada yang satu berapa ya, 1,3 apa 1,5 gitu kan. Tetapi jarang rusak sebetulnya kalau umpama tidak patah ini kawatnya ya. Karena kawat ini berdiameter juga kayak kawat kapiler kalau di kulkas atau di AC ini ya. Kalau tidak itu jarang rusak yang namanya termostatnya. Bisa puluhan tahun gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi gambaran ini tuh adalah valve keran yang dilengkapi oleh termostat dan termokopal untuk yang ini dan ini. Sementara yang ini sama untuk open juga, tetapi tidak dilengkapi oleh termokopel ya. Saya sih nyebutnya nyamanan termokopel ya, padahal mungkin dibacanya termokopel gitu kan. Kalau saya sih enak nyamannya tuh termokopel gitu ya ini. Oke, semoga ulasan ini atau informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang memiliki kompor freestanding yang khususnya tentu ada opennya gitu ya. Yang built-in juga sama ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas pulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainun Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.